tidak tahu. Liburan kali ini aku benar-benar menginginkan masuk sekolah kembali. Bukan karena aku ingin belajar lagi, tapi akan ada sesuatu yang berbeda. Asal kamu tahu, ibu percaya padamu, Linda. Selama liburan, aku membaca sejarah ini. Lebih dari 10 kali, kudeta terjadi di barat-barat. Banyak pemimpin Amerika Selatan ini digantikan dan digulingkan dengan paksa. Pada tahun 1904, Juan Juana melakukan kudeta dan menjadi presiden. Pada tahun 1905, Dr. Teddy Roosevelt melakukan kudeta. Pada tahun 1908, Emilio Gonzales juga melakukan kudeta, dan Liberato Marcial Rojas melakukan kudeta pada tahun 1911. Sementara pada tahun 1912, kudeta dilakukan oleh Dr. Pedro Pena. Kemudian, seperti kebiasaan kudeta-kudeta lainnya terjadi. Pada tahun 1921, Dr. Immanuel Gonza dipaksa mengundurkan diri. Jangan nakal, jangan nakal. Pada tahun 1936, Colonel Rafael Franco juga melakukan kudeta. Dr. Felix Saipa melakukan kudeta pada tahun 1937. Jenderal Higino Morigino melakukan kudeta pada tahun 1940. Pada tahun 1948, Dr. Natalico Gonzales juga melakukan kudeta. Dan jangan nakal, sudah ibu bilang kan, jangan nakal, Linda. Pada tahun 1989, Jenderal Andres Rodriguez melakukan kudeta. Jangan. Sekarang aku sudah kelas 2. Aku merasa sudah waktunya melakukan kudeta, menggulingkan kekuasaan kelas 3. Ini waktu yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjatuhkan mereka. Segera. Jangan nakal. Jangan nakal, Linda. Apa ibu bilang? Jangan nakal. Aku tahu aku harus minta maaf karena tidak membawakan kalian oleh-oleh. Tapi asal kalian tahu, aku melewatkan liburan terindah kali ini. Tidak. Sayangnya tidak ingin ditanyakan. Emang kamu liburan di mana? Paling ke rumah nenek kan? Ini liburan, kita bebas kemana saja kan? Iya nih susah kalau liburan. Kita semua jadi gendut nih, lihat nih. Itu sih memang sudah gendut dari sebelum liburan. Kayaknya kamu pakai tas baru ya? Kamu kayak anak SD aja naik kelas pakai tas baru. Iya, aku udah belikan kok. Ini cuma hadiah. Tapi minta hadiah, sabar saja. Kalian merasa berbeda? Aku tidak merasa apa-apa. Maksudnya? Aku merasa lebih, aku tahu. Saat merasa lebih tua. Bukan itu, kita merasa lebih tua karena sekarang di sekolah ini kita punya adik kelas. Kita sekarang punya main botek sekolah ini. Kalian perhatikan di kelas 1. Tahun lalu kita seperti mereka. Kalau diingat pengalaman buruk, Aku tidak akan pernah melupakan kelakuan kakak kelas tahun lalu. Wah, kayaknya ada yang nggak jadi nih dikeluarin dari sekolah. iya, atau jangan-jangan ibunya merengek-rengek ke sekolah supaya dia tidak dikeluarkan. Aku tidak mungkin dikeluarkan dari sekolah ini hanya gara-gara pernah mencambak jilbabmu dan memasukkanmu ke dalam bak mandi. Memang sih, tapi emang enak jadi junior, jadi pecundang. Apa lihat sudah jadi peraturan tidak tertulis, kalian para adik kelas harus tunduk pada kakak kelas. Tidak ada tawar-menawar, kalian harus cium tangan kakak kelas. Ayo. Kalian sudah keterlaluan. Sebentar lagi kalian akan dikeluarkan dari sekolah ini. Sebentar lagi, tidak salah, kami masih setahun lagi di sini dan itu artinya kami masih setahun lagi untuk menerima keadaan. Tahu? Iya, tapi kalian harus menghadapi ujian akhir. Kalian harus bersiap-siap menghadapi ujian nasional. Jangan salah, kami masih cukup pintar untuk menghadapi ujian dan tetap menjadi jagoan. Mungkin, tapi bagaimana dengan
mereka terlalu malas untuk pacaran dengan kalian adik-adik kelas. Kalian kan anak kecil, manja, kolokan. Mereka lebih senang pacaran dengan kamu. Brian, nanti saja ya. Aku masih sibuk mengajari mereka sopan santun dan kepribadian. Nanti aku temuin kamu ya. Baiklah. Bagaimana? Kalian belum percaya kalau anak kelas 3 lebih suka itu? Bagaimanapun kalian sudah kelas 3, sudah saatnya kalian Perhatian! Perhatian semuanya. Saya sebagai kepala sekolah mengingatkan kepada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh karena pada tahun ajaran ini kalian akan mengikuti ujian akhir. Persiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian mendapatkan universitas yang bergengsi. Sekali lagi, saya sebagai kepala sekolah mengingatkan kepada kalian semua, ujian! Hei, kalian kelas 2, jelaskan dulu. Tahun depan giliran kalian. Dinda, Iya Pak, ada apa? saya harap sekolah kita ke depan mendapatkan lebih banyak prestasi. Tetapi kan kelas 3 sudah mau mengikuti ujian nasional. Itulah mengapa saya harap dari kelas 2 untuk mewakili sekolah kita di perlombaan berikutnya. Kamu paham kan? Paham, Pak. Tapi tidak semua kami menyiapkannya kan, Pak? Iya. Tetapi itulah mengapa saya ini mau mengusulkan Anda untuk menjadi ketua OSIS di periode mendatang. Bagaimana menurut? Kalau begitu, saya tidak bersedia, Pak. Saya mengundurkan diri sebelum saya dicalonkan. Baiklah. Tapi jika engkau berubah pikiran, tolong hubungi Bapak kembali. Iya, Pak. Kita lihat nanti perkembangannya. Baik. Kamu tidak ada masalah dengan kelas 12 kan? Tidak, Pak. Baiklah kalau begitu. Ayo, atas. Apanya yang kenapa? Kenapa kamu tolak tawaran tadi? Lin, tidak semua murid di sekolah ini dari Pak Iswadi untuk menjadi ketua OSIS. Kamu tahu alasannya kenapa? Karena jika aku terpilih menjadi ketua OSIS, aku tidak akan punya waktu untuk bertukar jajan waktu istirahat dengan kalian. Gak ada waktu nonton DVD bareng kalian, jadi aku lebih memilih kalian dong. Tapi Lin, Itu baru alasan pertama. Alasan kedua, karena aku ingin mengajak kalian untuk menghajar anak kelas 3. Wah, kamu cari mati, Lin. Percaya deh, anak kelas 3 sudah tidak punya gigi. Ini waktu yang tepat untuk menjatuhkan mereka. Kalian pikir, apa kalian tidak risih melihat anak kelas 3 yang sok tua itu menguasai kantin? Duduk sambil teriak-teriak seperti rumah nenek mereka sendiri. Apa kalian pikir kalian tidak mau dapat giliran pertama di toilet? Kalian harus menunggu sampai giliran anak kelas 3 habis. Apa kalian mau setiap murid-murid ganteng kelas 3 yang jago main gitar, yang jago main basket, yang jago main film pendek, semua jadi pacar anak kelas 3 dan menganggap kita hanya anak-anak yang lulusan SMP? Apa kalian mau? Aku tidak mau. Sekarang waktu yang tepat untuk menjatuhkan mereka. Nah, kalian lihat bagaimana tadi mereka akan sibuk menghadapi ujian nasional. Ini adalah waktu yang tepat. Lantas, apa rencanamu? Mulai besok kita yang akan teriak-teriak di kantin. Kamu cari mati, Lin. mana bisa kita mengalahkan kelas 3? Bisa. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Kenapa? Karena salah satu musuh mereka untuk menghadapi ujian akhir. Persis, mereka tidak akan berani ambil resiko. Bagaimana? Sudah ibu bilang, Linda, jangan nakal. Halo? Halo Linda. Ini siapa ya? Apa penting kamu tahu siapa aku? Penting lah, kan kamu yang nelpon aku. Baiklah, simpan nomorku. Ini aku Brian. Halo Linda. Apakah kamu masih di sana ya? Iya, Tidak perlu gugup. aku tidak gugup. Oke, aku tahu kamu tidak gugup. Aku tahu dari suaramu. Linda, sedang apa kamu? Lagi nunggu teman. Aku
Aku mengganggu ya? Masih belum. Kamu lucu deh, dan juga cantik. Kamu besok malam ada acara ya? Dengar Brian, aku tidak bisa. Lin, teman-temanmu sudah datang. Sebentar, Bu. Ibu suruh mereka masuk ya. Iya, masuk. Siapa tadi Linda? Ibuku, teman-temanku sudah datang katanya. Apa yang mau kamu ucapkan tadi, Linda? Yang mana? Yang tadi, sebelum ibumu datang. Aku cuma mau bilang kalau aku tidak bisa. Kenapa? Pokoknya tidak bisa. Sudah ya. Sekolah kalian pasti sibuk banget ya sekarang. Iya tante, tapi kalau tugasnya dikerjakan bersama akan terasa lebih mudah. Sering-seringlah main kemari, aja sih Linda belajar bersama. Linda udah nunggu kalian di dalam kan, tinggal dulu ya. Iya tante. Ada masalah. Masalah apa? Masalah apa? Aku harus ikut bimbingan belajar mulai tahun ini. Aku tidak bisa ikut rencana kalian untuk mengajar kelas 3. Aku akan menjadi sibuk OSIS atau mungkin jadi sibuk. Kamu tidak bisa menawar. Menawar itu berarti melawan, melawan itu berarti mencari mati. Lantas apa rencanamu? Masih bisa kita lakukan. Hanya bunga yang tidak bisa. Kita kan masih bertiga. Maaf ya Lin, aku semuanya jadi berantakan. Kalau boleh tahu, kapan kamu mau tahu kalau kamu bakal ikut bimbingan belajar? Sejak terakhir minggu liburan. Jadi kamu sudah tahu sejak lama. Kenapa baru bilang sekarang? Aku mencoba menawar seperti usulmu tadi, tapi yang kali ini sudah keputusan final. Aku tidak bisa menawar lagi. Tapi kan kalau istirahat kita masih bisa nongkrong di kantin. Kayaknya tidak juga. Ayahku menitipkan aku ke sekolah. Aku memang masih bisa pergi ke kantin, tapi hanya untuk istirahat, tidak untuk mengejar kelas 3. Maaf ya Lin. Tidak apa-apa, kita masih bertiga. Aku juga tidak bisa. Maksudmu? Aku juga harus ikut bimbingan belajar. Tapi kan kita belum mau ujian nasional. Iya, ujian kita kan masih tahun depan. Perhatian semuanya. Kepala sekolah selalu memperingatkan kita. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan kepada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Itu untuk kelas 3. Kalian semua harus belajar lebih giat lagi. Karena pada tahun ajaran ini, kalian harus menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh, supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Ujian kita kan masih tahun depan. Kita kan baru kelas 2. Saya sebagai kepala sekolah, sekali lagi mengingatkan, ujian! What's up bro? Gimana? Lu masih nungguin si Linda? Entahlah, dia tak kunjung datang. Mendingan lu ikut gua deh kantin. Mau nggak? Daripada lu nungguin si Linda nggak ada kepastian, mending lu minum-minum sama gua, ngopi yuk. Mau nggak? Ya, biar lu aja lah duluan, gua nanti aja. Ya udah, yakin. Nungguin Linda ya. Sampai kiamat lu nungguin. Dah. Maaf buat menunggu. Maaf juga. Untuk apa? Tidak apa-apa, hanya cuma sekedar kita ikhlas. Aku khawatir. Aku sedang susah. Kenapa? Dia terlalu banyak belajar. Bukankah kalian sudah seharusnya belajar? Kan kalian kan sudah kelas 3. Sudah akan ujian nasional. Iya, tapi bukan itu keselamatan. Kami akan terus jalan-jalan dan tetap jalan-jalan, tapi seperti sekarang malah mementingkan pelajaran dibandingkan sebenarnya. Aku juga tidak asik kalau diajak jalan. Tidak, kalau dengan Dengar Brian, aku tidak bisa. kenapa? Aku juga tidak bisa jawab sekarang. Bisa kita coba dulu. Kenapa dia pergi? Kenapa tidak kamu teruskan? Sudahlah, dia hanya akan mengganggu rencana kita. Tapi kalau kamu jalan
Tapi kemauan Brian meninggalkan Nungki itulah pertanda kemenangannya. Jikalau hanya untuk membuktikan Nungki telah kalah dalam pertarungan kali ini, cukuplah Brian meninggalkannya. Selebihnya kita tidak perlu urus. Kamu paham? Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Intinya, Brian memberi kita informasi penting. Anak kelas 3 kelabakan menghadapi ujian nasional. Mereka harus sadar diri. Mereka terlalu tua untuk bersantai-santai di kantin. Mereka harus terus ikut bimbingan belajar sepulang sekolah, ikut bimbingan belajar. Dan mereka harus sadar bahwa mereka sebentar lagi akan ikut ujian. Perhatian! Perhatian semuanya. Saya sebagai kepala sekolah mengingatkan kepada kalian semua. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh karena pada tahun ajaran ini kalian akan mengikuti ujian akhir. Persiapkan semuanya sebaik mungkin karena kalian bisa mendapatkan universitas yang bergengsi. Saya sekali lagi mengingatkan kepada kalian semuanya. Ujian! Dan kalian jangan dulu, tahun depan giliran kalian. Alhamdulillah. Iya, Pak. Saya harap sekolah kita mendapatkan lebih banyak prestasi. Namun kan kelas 12 harus mengikuti ujian nasional. Jadi saya harap kelas 11 dapat mewakili sekolah kita untuk mengikuti perlombaan berikutnya. Baik, Paham kan? Iya, baik. Kenapa? Kamu tidak yakin? Bukannya tidak yakin, hanya saja menghitung dengan lebih hati-hati. Mempermalukan mereka di kantin adalah satu-satunya cara untuk menebarkan kekuasaan. Tapi mengapa harus di kantin? Kantin adalah tempat paling strategis dibanding toilet, ruang kepala sekolah, ruang guru, kelas, apalagi UKS. Itulah kantin. Kita harus merebutnya. Kamu yakin? Tidak pernah yakin ini. Meskipun kita hanya Iya, berdua. tergantung caranya. Kita gunakan yang sudah kita punya. Brian, Katanya kamu tidak mau mempergunakan anak itu. aku hanya akan menggunakannya, tapi tidak akan pacaran dengannya. Tapi seolah-olah kami akan pacaran. Jadi, Iya, besok aku akan mengajak Brian untuk ke kantin, melewati barisan anak kelas 3. Mereka akan tahu dengan siapa Brian akan pacaran sekarang ini. lantas bagaimana kalau Brian tidak mau? Pasti akan mau, kecuali ada pengacau. Pengacau. Iya, aku sengaja membuat jawaban mengambang pada Brian. Jika pada masa ini Brian berubah haluan, berarti sudah ada pengacau dong. Aku pikir lebih baik aku pulang sekarang sampai bertemu besok. Kenapa? Kalian bertengkar? Tidak, Bu. HP Helen ketinggalan. Tidak apa-apa. Nanti dia pasti akan kembali kok. Ada apa, Bu? Boleh ibu bicara sama kamu, Lin? Kamu sudah kelas 2 loh, Linda. Terus? Kamu cocok kok pantas menjadi ketua OSIS. Ibu, kenapa Ibu langsung menanyakan hal tersebut? Biasanya, kalau seorang ibu ingin menanyakan sesuatu kepada anaknya, mereka akan berputar-putar dahulu, baru menanyakan hal tersebut. Untuk apa? Bukankah kamu terlalu pintar, bukan untuk diajak bicara putar-putar? Ibu tahu dari mana aku dicalonkan menjadi ketua OSIS? Pak Iswadi tadi telepon. Apa dia bilang? Seperti yang ingin ibu bicarakan sekarang. Ibu tidak menanyakan, kenapa aku tidak mau menjadi ketua OSIS? Ya, karena kamu tidak mau. Ibu tidak menanyakan ini. Ibu yang melahirkan kamu, Linda. Jadi, ibu cukup tahu kenapa kamu tidak mau dan tidak perlu ada penjelasan. Tapi ini ibu. Kamu harus cerita semuanya sama ibu dan beri alasan untuk ibu. Dan mungkin teman-teman kamu dan semuanya harus tahu alasanmu. Ibu, aku sudah menjelaskan kepada mereka. Apa alasanmu? Tidak perlu ada alasan, aku tidak mau. Itu sudah alasan yang sangat kuat bagi aku, Bu. Kamu tahu kan apa yang paling penting buat ibu? Belajar. Bagus. Jangan lupakan itu. Itu HP Helen. Iya, ini HP Helen, Bu. Tidak apa-apa, nanti dia akan kembali kok. Kalau sampai malam dia tidak kembali, kamu telepon rumahnya. Siapa Iya. tahu dia bisa dicari. Baik, Bu. Lin, HP-ku ketinggalan ya? Kamu sedang menunggu telepon ya? Kok tahu? Aku pulang dulu ya. Apa ada masalah? Apa kalian semua punya masalah dengan apa yang aku lakukan? Sehingga selalu saja kalian mau mencari ini sendiri. Apa kalian semua punya masalah? Sekolah kita harus tetap berprestasi.
Saya ingin kamu menjadi ketua OSIS. Saya tidak mau. Kalau begitu, saya jauh dari kelas 3 supaya kamu segera lulus. Saya baru kelas 2. Tahun depan saya baru kelas 3. Jangan nakal, Linda, jangan nakal. Tapi kamu tidak mau menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS dan ujian sama-sama memberikannya dengan kurang lebih. Kenapa tidak bisa jalan sama aku? Sudahlah, mendingan kamu ikut aku aja ke kantin. Kenapa kamu mengambil Brian? Kenapa kamu menolak? Brian bukanlah trofinya, tapi kemauan Brian meninggalkan Punky itulah petanda kemenangannya. Kamu, bukan, kita salah. Brian bukanlah trofi kemenangan dalam ini, tapi kemauan Punky. Brian bukanlah trofi dalam kemenangan kali ini, tapi kemauan Brian meninggalkan Punky itulah petanda kemenangannya. Kamu sedang menunggu telepon. Dari mana kamu tahu? Sudah ibu bilang. Kamu tidak ada masalah kan dengan kelas 3? Bisa kita coba dulu, dia terlalu banyak belajar. Kamu sedang menunggu telepon. Lin, teman-temanmu sudah datang. Jangan dulu, tahun depan giliran Kalian jangan nakal. Kenapa kamu mengambil dia? Kenapa kamu? Bagaimana caranya? Aku harus ikut bimbingan belajar. Aku juga. Ini sudah waktunya. Sudah waktunya. Tidak ada yang mudah. Bagi saya itulah masalahnya. Secara organisasi, itu semua adalah masalah. Jika kamu belum mampu melakukannya, akan ada alasan yang lebih berat. Supaya kamu bisa menjadi ketua OSIS dan mengurus anak buahmu. Masalahnya adalah kemauan. Kemauan bisa dipaksakan. Tapi saya tidak mau memaksakan diri saya. Dari 8 baris lagi, kamu sangat sukses memimpin organisasi pada tahun lalu. Makanya beliau menyarankan untuk kamu menjadi ketua OSIS. Itu bukanlah perjuangan. Itu adalah pemberian. Tidak ada di dunia ini yang namanya perjuangan. Semuanya pemberian hanya saja. Dia dilakukan dengan waktu yang bersamaan. Makanya orang sering menyebutnya perjuangan. Setidaknya saya menginginkan perjuangan apapun itu. Lalu apa yang mau? Saya ingin menguasai kantin, toilet, trotoar depan sekolah kita, dan satu lagi bidang. Halaman depan sekolah kita. Itu kan ada pemberontakan. Jangan-jangan Serbu! perhatian, perhatian. Saya sebagai kepala sekolah mengingatkan kepada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh karena pada tahun ini kalian akan mengikuti ujian akhir. Persiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian dapat diterima di universitas yang bergengsi. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua, ujian, ujian. Hei, kalian kelas 3, jangan sedang dulu. Tahun depan giliran kalian. Bagus anak kecil. Apa saja yang kamu lakukan selama 2 minggu menjadi anak kecil? Berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Yang benar saja. Lantas, di mana teman-temanmu yang lain? Kenapa kamu berjalan sendirian? Mereka ada urusan, tidak ada waktu berurusan denganmu. Betapa enaknya punya teman seperti kamu. Masih melindungi teman yang mengkhianati. Kalau aku, sudah aku buang teman seperti itu. Itulah bedanya aku dengan kamu. Aku tidak pernah serendah itu dalam pertemanan. Dengar baik-baik, aku tidak akan mengaku kalah. Terus, Aku akan mengaku kalah jika kamu bisa melakukan apa yang aku tidak bisa lakukan. apa itu? Tetap melakukan rencana ini. Pada saat itu juga kita harus tetap bekerja sendirian. Itu capaian tertinggi dari seorang jagoan. Jika kamu bisa melakukan itu, aku akan mengaku kalah. Kenapa kamu beritahu ini kepadaku? Karena aku tahu bagaimana aku akan meninggalkan sekolah ini. Mungkin benar apa yang dikatakan kepala sekolah. Tidak ada yang namanya perjuangan. Semuanya adalah pemberian. Jika pun ada perjuangan, mungkin waktunya saja yang bertepatan dengan pemberian. Tidak ada perjuangan. Semuanya adalah pemberian. Ini bukan perjuangan. Ini semua pemberian. Jangan akal, Linda, apa ibu bilang kan? Mungkin juga benar apa yang dikatakan
Tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada